Selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Jumat 25 September 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua saudara yang mendengar semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Masih dengan saya, Contoh Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita mengambil sikap hormat, tundukkan kepala terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, terus menyatakan syukur kami sebab kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang sempurna. Itulah yang memungkinkan kami boleh beristirahat dan bangun pada hari ini dengan kekuatan, dengan kesegaran yang baru. Bahkan kami bersyukur sebelum kami menjalani hari ini di dalam semua tantangan pergumulan yang ada di depan. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk kami sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ini adalah satu anugerah, kesempatan yang berharga yang Tuhan beri bagi kami. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya menolong semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, bahkan hamba yang menyampaikan. Biarlah semua kami ditawan oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Kami dibuat tunduk pada firman Tuhan, sehingga firman pada hari ini sungguh mengubahkan hidup kami, mengubahkan semua arah langkah kami. Kami berpijak pada poin yang paling penting dalam hidup kami, dan kami sungguh rindu. Biarlah kami menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami memohon. Amin. Puji Tuhan, saudara pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita masih ada di dalam seri renungan tentang dilahirkan kembali atau regenerasi. Bahwa semua kita membutuhkan atau kita harus dilahirkan kembali. Masih dalam Injil Yohanes pasal 3, kalau kemarin kita sudah melihat sampai di ayatnya yang ke-7, hari ini kita akan melihat ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebuah refleksi dari kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, masih dalam tema yang sama tentang dilahirkan kembali. Kemarin dalam seri-seri sebelumnya, khususnya 2 hari terakhir, kita sudah melihat bahwa semua kita membutuhkan atau kita harus dilahirkan kembali. Orang-orang yang baik membutuhkan kelahiran baru. Orang beragama pun membutuhkan kelahiran baru. Bahkan semua orang yang memiliki keanggotaan gereja terlibat melayani, semua kita membutuhkan kelahiran baru. Kita semua perlu dan harus dilahirkan kembali. Dan firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, jika kita ingin melihat sorga, kita ingin menikmati kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Tanpa itu, tidak ada seorang pun dari kita akan pernah melihat, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat saudara mendengar pesan ini,
Saya meminta saudara yang mendengarkan untuk memikirkan dan merenungkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita perlu dilahirkan kembali. Saya meminta supaya saudara merenungkan, memikirkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena itu dapat mengubahkan hidup saudara. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Nikodemus dalam kisah ini mewakili saya dan saudara, mewakili kita semua. Dia menggantikan setiap orang yang baik, orang yang sopan, orang yang taat hukum, orang yang terhormat dan yang rendah hati. Saudara, dia mewakili semua kita. Nikodemus, dia adalah orang yang baik, yang tahu tentang Tuhan, tetapi ia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Itulah teka-teki kehidupannya. Kisahnya mengingatkan saya dan saudara bahwa orang yang terlihat saleh, orang yang begitu tekun di dalam kegiatan agamawis, membutuhkan kelahiran kembali. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, semua kita harus dilahirkan kembali. Saya dan saudara, kita membutuhkan apa yang Nikodemus perlu butuhkan. Karena kita berdiri di tempat yang persis sama. Kita membutuhkan pengalaman pribadi itu. Kita membutuhkan perjumpaan pribadi itu. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gumulkan sungguh di hadapan Tuhan. Tentu bahwa kelahiran kembali adalah suatu karya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tanpa andil kita sedikit pun, tanpa upaya kita sedikit pun. Tapi berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada poin-poin penting yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dengan berharap bahwa oleh kemurahan Tuhan kita pun dapat mengalami proses kelahiran kembali. Saudara, berdasarkan kisah dari Nikodemus, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kita paling tidak harus melakukan apa yang Nikodemus lakukan. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, dia mengakui kebutuhannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terlepas dari semua upaya terbaik Nikodemus dalam menaati Taurat, di dalam tekun menjalankan setiap hukum-hukum yang berlaku, orang baik ini, Nikodemus ini, sampai pada kesimpulan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang lain dalam hidupnya. Saudara, betul bahwa dia tidak tahu apa itu, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan bahwa agamanya, meskipun itu tulus, ketaatannya, meskipun itu baik, tidak akan pernah mampu mengisi lubang atau ruang yang kosong di dalam hatinya. Saudara, Bapak Gereja pernah berkata begini, hati kita harus gelisah sampai kita menemukan perhentian di dalam Tuhan. Seorang filsuf dari Prancis, Pascal, berkata bahwa ada satu titik ruang di dalam hati kita yang tidak akan pernah terisi oleh apapun. Apakah itu bicara soal pengetahuan, kekayaan, kebahagiaan apapun, tidak akan pernah cukup untuk mengisi ruang itu. Karena ruang itu hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Nikodemus mengakui kebutuhannya. Saya mau katakan bahwa tidak ada hal lain yang lebih penting sampai saudara sampai pada kesimpulan yang sama di dalam hidupmu. Selama saudara menjalani hidupmu dengan gembira dan berpikir bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja, saudara, saya berani katakan, saudara tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Itu tidak bisa terjadi pada saudara. Karena apa? Engkau tidak merasakan kebutuhan akan campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, engkau harus memulai di tempat yang sama persis dengan yang Nikodemus mulai, dengan perasaan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Maksud saya adalah dia datang sendiri secara individu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bicara soal keselamatan,
Keselamatan itu melibatkan komitmen pribadi dan individu dari hati masing-masing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk saudara, ataupun saudara tidak bisa melakukannya untuk orang lain. Keselamatan ini bicara soal komitmen pribadi dan individu kita kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang dilakukan, dia datang kepada Tuhan Yesus. Saya dan saudara perlu untuk datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi, bukan melalui orang lain, atau bukan membawa orang lain. Kita perlu datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nikodemus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Saudara, betul bahwa memang dalam teks ini tidak berbicara secara eksplisit tentang dia percaya kepada Kristus sepenuhnya. Malahan dalam kisah ini dikatakan dia datang malam hari. Kenapa? Bisa jadi dia takut kalau dilihat orang lain. Tetapi nanti kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 19 ayat 39, ketika Yusuf Arimatea mau mengambil mayat Tuhan Yesus, Nikodemus pun membantunya. Ini berarti bahwa Nikodemus sudah berani untuk memperlihatkan kekagumannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ayat yang paling terkenal dalam Yohanes 3 ayat 16 muncul dalam kisah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Nikodemus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya berarti mengandalkan Kristus, Tuhan Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bukan sekadar percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Meletakkan semua kekuatan kita, sandaran kita yang selama ini kita gunakan, apakah itu harta kita, kekuatan kita, keluarga kita, tanggalkan semua itu dan kita mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ini yang penting bagi saya dan saudara. Dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya sungguh rindu pada pagi hari ini. Biarlah kita terus berupaya menggumuli sungguh di hadapan Tuhan, supaya oleh belas kasihan Tuhan kita pun mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa, membutuhkan Tuhan, dan keberdosaan kita, kerusakan kita itu bukan hanya bicara soal sebagian besar, tetapi ini bicara secara total. Kita rusak di hadapan Tuhan, kita rusak sama sekali. Kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, tidak berhenti pada kesadaran itu. Ada banyak orang sadar dia orang berdosa, tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita belajar, kita perlu untuk datang secara pribadi, menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya sungguh-sungguh kepadanya. Besok kita akan melihat langkah-langkah bagaimana supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan. Doa saya, Allah Roh Kudus kiranya menolong kita dari hari ke sehari, dan oleh belas kasihannya kiranya Ia berkenan untuk menjumpai kita secara pribadi, dan melaluinya kita mengalami proses kelahiran kembali atau regenerasi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ada sapaan firman Tuhan untuk mengingatkan kami akan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan berbelas kasihanlah bagi semua kami, sehingga kami pun yang belum mengalami proses kelahiran kembali, oleh belas kasihan Tuhan, kami dimungkinkan untuk mengalaminya. Terima kasih Bapa yang baik, semua anak-anak-Mu di dalam kegiatan usaha mereka hari ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap hidup benar, dan jika Tuhan berkenan, buatlah semua yang mereka kerjakan berhasil demi dan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Ajar mereka terus untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapa dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada sesama, sehingga biar melaluinya Tuhan dimuliakan. Ingat selalu, Tuhan sungguh baik dan Ia tetap Immanuel. Soli Deo Gloria.